Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya harap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Untuk mendasari kita dalam menjalani hari, mari kita khususkan waktu kita dalam Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM edisi Jumat 31 Januari 2025 bersama dengan saya, Pendeta Graciana Tita Antara Puspa dari GKJ Patalan, Bantul. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Hari yang baru, cuaca yang baru, bahkan suasana yang baru telah kami terima pada hari ini ya Tuhan. Biarlah hari ini dapat membawa semangat untuk kami. Kalau tadi malam Engkau boleh menyertai, menjagai tidur malam kami, dan saat ini kami boleh terbangun dengan kondisi kesehatan yang baik, yang lebih fit, yang lebih segar dari biasanya, kami mensyukuri setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hari ini, hari yang akan kami jalani, nantinya dapat terlaksana dengan baik setiap kegiatan yang kami lakukan. Namun sebelumnya Tuhan, kami hendak membaca, mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami, Kau yang buka mata, hati, dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu, biar Engkau juga berkati, biar apa yang disampaikan, itu semua seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Haleluya, amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul, bab 19, ayat 1 sampai dengan 10 yang demikian firman-Nya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ ia menjumpai beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan berbicara dengan berani di sana. Ia mengajar dan berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, sehingga mereka tidak mau percaya, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus menjauhkan diri dari mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan tiap-tiap hari
mengajar di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah moratorium. Apakah sahabat Petra pernah mendengar istilah moratorium ini sebelumnya? Jika belum, maka dalam dunia hukum dan ekonomi, moratorium ini berarti penundaan sementara atas suatu aktivitas. Biasanya ini untuk memberi waktu bagi evaluasi atau pembenahan. Tentu hal ini berbeda ya dengan penundaan karena kemalasan, karena kita mager-mageran, itu berbeda. Tapi bagaimana jika kita menerapkan konsep moratorium ini dalam kehidupan rohani kita? Bagaimana jika kita menerapkan jeda sejenak dalam kehidupan rohani kita? Saudara, kisah dalam bacaan kita pada pagi hari ini dalam Kisah Rasul 19 ini bacaannya menarik. Karena pada saat itu diceritakan bahwa Paulus datang ke Efesus dan bertemu dengan beberapa murid yang ternyata mereka ini belum menerima Roh Kudus. Nah, mereka hanya mengenal dengan baptisan Yohanes, di mana baptisan Yohanes ini merupakan baptisan pertobatan. Oleh karena itu, Paulus memberikan penjelasan kepada mereka bahwa dalam nama Yesus, baptisan dalam nama Yesus ini yang akan membawa mereka kepada kehidupan yang baru dalam kuasa Roh Kudus. Nah, kemudian setelah mereka ini dibaptis, maka Paulus menumpangkan tangannya, Roh Kudus turun dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Meskipun dalam perjalanan Paulus, ini ternyata masih ada orang-orang yang tegar hatinya, mengeraskan hatinya, tidak mau menerima itu semua. Namun tidak apa-apa, Paulus tetap melanjutkan karya pelayanannya. Sahabat Petra yang terkasih, di sini kita melihat bahwa ada saatnya loh kita ini perlu melakukan moratorium dalam iman kita. Mengapa kok kita ini perlu melakukan moratorium? Karena bisa saja kita ini sama seperti para murid di Efesus. Kita merasa sudah cukup dengan perjalanan rohani kita. Kalau tadi jemaat di Efesus merasa bahwa sudah cukup dengan baptisan yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis. Namun Paulus mengatakan, ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu baptisan Yesus yang membawa kita pada penerimaan Roh Kudus. Bisa jadi dalam kehidupan rohani kita seringkali merasa cukup dengan keimanan yang kita miliki, sehingga kita hanya stagnan di situ-situ saja. Padahal masih ada hal-hal besar yang ingin Tuhan nyatakan pada kehidupan kita. Seperti kisah para murid di Efesus, mereka memang sudah percaya, tetapi memang belum mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus. Maka Paulus membantu mereka untuk menghentikan sejenak cara pikir lama mereka, agar mereka juga dapat menerima sesuatu yang lebih besar dari Tuhan. Ini mungkin juga kerap kali terjadi dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita juga perlu menghentikan sejenak
kehidupan rohani kita, kita perlu mengevaluasi keimanan kita supaya kita dapat terus bertumbuh. Seperti kita dapat melakukan moratorium untuk mengevaluasi iman. Apakah saudara-saudara saat ini merasa bahwa iman kita masih stagnan? Terkadang kita ini sudah sibuk beribadah, sibuk untuk melayani. Tetapi ternyata dari peribadatan itu, dari pelayanan itu, kita kehilangan semangat dan gairah rohani. Nah, jika sahabat Petra mengalami hal ini, maka kita juga perlu mengambil waktu sejenak untuk bertanya pada diri kita pribadi. Apakah saya masih bertumbuh di dalam Tuhan? Apakah saya sungguh mengalami kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saya? Maka kita bisa beristirahat sejenak. Kita bisa mengambil saat teduh secara pribadi untuk dapat lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan kita lebih mengenali keberadaan diri kita yang dipakai Tuhan sebagai alatnya. Dan yang selanjutnya kita juga bisa moratorium untuk menerima pembaruan rohani. Saudara yang terkasih, seperti para murid di Efesus, kita perlu terbuka terhadap pembaruan. Mungkin kita sudah merasa cukup dengan hanya berdoa dan membaca Alkitab. Tetapi pada saat ini Tuhan juga ingin bahwa kita ini lebih melangkah lagi, melangkah lebih dalam, mungkin juga bisa lebih peka terhadap suara Roh Kudus, lebih berani dalam bersaksi, lebih bersungguh-sungguh dalam mengasihi sesama kita. Namun kita juga harus ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa ketika kita telah menerima pembaruan rohani, kita mewartakan kasih Kristus itu pada sesama kita, kok ternyata di tengah perjalanan ini terjadi penolakan seperti yang dialami oleh Paulus. Maka jangan sampai penolakan ini membuat kita membenci mereka. Jangan sampai penolakan ini juga membawa kita pada putus asa dalam mewartakan kasih Allah itu. Namun sebaliknya, seperti ajaran Paulus, kita tetap menjadi pewarta kasih Allah itu. Kita tetap melanjutkan karya layan yang telah Tuhan berikan pada kita. Dan yang selanjutnya, kita juga perlu moratorium untuk menghidupi iman secara nyata. Paulus tidak hanya mengajar di sinagoge, tapi ia juga menghidupi imannya dengan konsisten. Bacaan kita mengatakan bahwa selama 2 tahun Paulus terus mengajar, sehingga semakin banyak orang yang mendengar firman Tuhan itu. Hal ini juga mengingatkan pada kita bahwa iman ini bukan hanya sekedar tentang pengetahuan, tetapi juga tentang hidup yang berdampak. Begitu pula dengan kita, sahabat Petra, karena percuma kalau kita hanya rajin merenungkan firman Tuhan, namun kita tidak melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Berarti kita tidak atau belum menghidupi iman secara nyata. Karena kita belum melakukannya, kita belum membagikan kasih Allah itu pada sesama kita. Sahabat Petra yang terkasih, inilah waktunya kita melakukan moratorium, kita berhenti sejenak, kita melakukan moratorium rohani, kita mengevaluasi diri supaya nantinya kita juga dapat menerima pembaharuan dari Tuhan. Maka mari kita terbuka untuk dibimbing oleh Roh Kudus agar hidup kita semakin berdampak bagi dunia ini. Selamat menjalani keseharian kita, selamat
melakukan dan melanjutkan karya layan yang telah Tuhan berikan pada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama menutup renungan kita pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang menyegarkan kami di pagi hari ini ya Tuhan. Engkau yang mengingatkan pada kami bahwa moratorium berhenti sejenak pun kami butuhkan. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk kami semakin mampu menyadari arti kehadiran-Mu. Pakailah kami sebagai alat-Mu, agar kami dapat mewartakan kasih-Mu di dunia ini. Apabila sebentar lagi kami juga hendak melanjutkan aktivitas kami, maka biarlah Engkau yang menyertai setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan kami hari ini, semua dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau serahkan seluruh proses kehidupan kami, dan kami hendak menerima berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya beserta saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sahabat Petra, Embun Pagi edisi Jumat 31 Januari 2025. Saya Pendeta Graciana Tita Antera Puspa mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati saudara. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.